Alhamdulillah kita diberi kesempatan kumpul bersama di Majelis Taklim Masjid Al-Qudwah, dan ini kajian rutin setiap malam Senin, dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa kumpul bersama. Dan untuk tema malam ini yang akan dibawakan sama pemateri kita, yakni Ustadz Firmansyah, dengan tema Ngaringkas Dinul Islam. Dinul Islam. Dan waktu dan tempat saya persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Nu utamana nyaeta nikmat iman sareng nikmat Islam anu patut kita syukuri. Di antara cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah dengan thalabul ilmi seperti ini. Menuntut ilmu, mencari ilmu-ilmu Allah, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah anu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dina kesempatan ieu urang ngelajengkeun deui perkawis ringkasan mengenai poin-poin pokok dalam ajaran Islam. Ini sifatnya meringkas saja, sifatnya hanya murojaah saja untuk menguatkan kita ketika kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa anu bade dibahas nyaeta perkawis akidah atau kaidah, terus engke perkawis ibadah, dan yang terakhir perkawis akhlak. Anu seharusnya itu dibahas dalam waktu yang berbulan-bulan, mungkin bisa sampai 1 tahun, tapi ini hanya ringkasan saja yang nanti insya Allah nanti lebih detail di kajinya gitu ya. Bapak Ibu, barangkali anu sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaidah anu bade dibahas nyaeta perkawis bid'ah gitu ya. Kalau kemarin kan sudah membahas perkawis ibadah teh apa-apa yang datang dari Allah melalui Nabi dan Rasulnya untuk sebagai ketaatan atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu ada yang ibadah sunnah gitu. Ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan ada juga adat istiadat. Nah, harus bisa dibedakan mana ibadah, mana adat istiadat. Kalau kemarin, kalau ibadah itu, kalau pada asalnya hukumnya itu haram atau batil selama ada yang dalil yang memerintahkan. Jadi rumusna teh pami ibadah mah harus ada dalil yang memerintahkan. Itu rumusna. Kalau adat istiadat, carilah dalil yang melarang. Jadi kalau
ibadah ya mana dalilnya. Kalau emang adat istiadat, kita melakukan adat istiadat, ada yang dilarang nggak? Nah, kalau tidak dilarang oleh agama ya silahkan saja adat istiadat dilakukan. Nah sekarang adalah terkait kaidah bid'ah. Nah kalau mungkin di beberapa tempat ngebahas bid'ah ini sensitifnya, tapi sebetulnya memang bahasa Rasul gitu bid'ah bukan bahasa yang diciptakan oleh ulama. Nah, sedangkan para ulama mungkin mendefinisikan bid'ah ada beberapa macam. Jadi salah satunya anu bade dibacakan adalah ini definisi bid'ah menurut Imam Asy-Syatibi. Ini salah satunya Imam Asy-Syatibi, ini imam madhab Syafi'i. Ini yang ahli dalam usul fikih maupun dalam tafsir juga ya, Imam As-Syatibi. Jadi naon anu disebut bid'ah teh? Janten bid'ah teh adalah cara atau metode dalam agama yang tidak memiliki dasar syar'i namun dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Janten bid'ah itu adalah sesuatu yang dianggap ibadah tetapi itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalil yang memerintahkannya. Nah itu dikatakanlah bid'ah. Jadi itu dianggap ibadah gitu, padahal tidak ada perintah dari Allah atau dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian apa saja ciri-ciri bid'ah teh? Nah, ini untuk bisa mengetahui ini teh bid'ah atau bukan, ada ciri-cirinya. Yang pertama, ini teh hal yang baru. Jadi di zaman Rasul mah teu aya. Tapi di zaman sekarang malah ada ibadah yang baru. Nah, itu disebut bid'ah. Nah, jadi kalau kita membaca hadis, membaca sirah, membaca tarikh, nah, ibadah yang dilakukan pada saat ini teh tidak pernah dilakukan oleh Rasul, bahkan para sahabat pun tidak pernah melakukannya karena sahabat pun menjadi sumber hukum kalau disetujui oleh Rasulullah SAW. Jadi tadinya yang pertama teh adalah hal yang baru. Jadi di zaman Rasulnya tidak ada ibadah itu, tetapi kenapa di zaman sekarang ada ibadah ini? Itu cara ciri-cirinya ya untuk mengidentifikasi ini bid'ah atau bukan. Kedua, ciri-cirinya itu adalah dalam rangka ibadah. Jadi nyarios teh oh ima ibadah. Nah, itu kan udah ngomong bahwa ini teh ibadah. Sedangkan ibadah mah harus turun dari Allah dan Rasulnya. Ibadah mah. Jadi merasa yang melakukannya itu adalah ibadah. Sedangkan itu tidak pernah ada contoh dari Allah, tidak ada contoh dari Rasul. Kemudian katilu ciri-cirinya itu adalah tadi tidak memiliki dasar. Ya tidak ada dasar, Al-Qur'annya tidak ada, dari hadisnya tidak ada, bahkan tidak ada dari ijma para ulama pun tidak ada. Nah itu dikatakan bid'ah. Bahkan para ulama yang madhab yang 5 atau yang 9 itu tidak menyebutkan ada ibadah seperti itu. Kemudian yang keempat adalah diyakini bahwa ini adalah bagian dari agama. Oh ini mah agama Islamnya, ibadah ini mah agama Islam. Padahal tadi tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah ciri-ciri bisa dikatakan itu bid'ah atau bukan. Gitu. Nah, dalil-dalil yang terkait bid'ah, salah satunya adalah dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan agama kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jantan Rasul pun bersabda bahwa siapa yang mengadakan perkara baru dalam hal ibadah, maka ibadah itu akan tertolak.
Jadi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul yang menyebatkan ya, jadi perkara-perkara bid'ah teh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ras aya deui dalil nu salajengna bahwa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jadi setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Nah, ini adalah perkataan Nabi gitu ya. Bahwa setiap bid'ah itu adalah kesesatan dan di setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Nah, makanya dalam hal ibadah itu kita harus hati-hati. Jadi kasar nama mendingan anu masih ragu-ragu mah mending ditinggalkan daripada kita melakukan perbid'ahan. Istilahnya apa? Ya seperti itu gitu ya. Kalau memang masih ragu-ragu atau memang ini kita belum tahu atau ini ada perdebatan yang lainnya, bisa saja kita meninggalkan itu. Nah, itu terkait bid'ahnya. Tadi ciri-cirinya. Nah, yang kedua ada lagi hal yang baru tapi bukan bid'ah namanya maslahah wal mursalah. Nah, kalau maslahah wal mursalah itu adalah hal yang baru tetapi dia adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan yang umum yang tidak disebutkan dalilnya. Oh, ini tidak ada dalilnya, tapi ini maslahat. Makanya disebut maslahah wal mursalah. Dan tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tetapi tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariah. Dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Janten kalau maslahah wal mursalah itu adalah hal yang baru dan belum pernah ada istilahnya kejadian ini di zaman Rasul, zaman sahabat, tapi terjadi sekarang, tetapi sifatnya itu maslahah atau apa? Maslahatnya itu untuk kebaikan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, itu adalah hal yang diperbolehkan. Istilahnya ini mah adat istiadat ya, kalau yang tadi mengenai tadi ibadah dan adat istiadat. Nah, gimana cara membedakan antara bid'ah sama maslahah wal mursalah? Nah, kalau bid'ah tadi kan bidangnya itu ini dianggap perkara ibadah, oh ini mah ibadah ya. Tapi tidak pernah dicontohkan Rasul. Oh, berarti bid'ah. Kalau ya, menganggap ini teh ibadah. Kalau maslahah mursalah ini biasanya perkara-perkara yang duniawi atau masalah-masalah sosial. Itu kalau masalah wal mursalah. Tadi juga masalah niat. Nah, niatnya orang yang berbuat bid'ah itu niatnya ini ibadah ke Allah, padahal ini tidak ada contohnya dari Rasulullah. Sedangkan untuk maslahah wal mursalah ini untuk kemaslahatan umum. Kemudian kalau di bid'ah itu tidak ada dasar-dasar syariat itu tidak ada sama sekali. Tapi kalau di masalah wal mursalah sama, tidak disebutkan juga contohnya, tetapi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, apa contohnya masalah wal mursalah teh? Contohnya ini mikrofon. Ini penggunaan mikrofon, sound system itu di zaman Rasul teu aya. Ieu teh bid'ah kalau menurut bahasa mah. Tapi masuknya maslahah wal mursalah, bukan perkara yang ibadah mahdoh yang itu masuk yang untuk maslahat, untuk memudahkan agar tidak untuk maslahat umum gitu, biar lebih kedengaran, biar lebih jelas dan yang lainnya. Ini salah satu contohnya. Dia ada pengeras suara. Rasul mah dulu tidak ada mic, tapi tidak jadi bid'ah kalau kita memakai mic. Itu bedanya itu. Kemudian kalau zaman Rasul itu tidak ada Al-Quran yang dibukukan. Tetapi zaman sekarang, mulai zaman Abu Bakar, Utsman, mulailah Al-Quran itu dibukukan. Itu salah satu maslahah wal mursalah. Terus kemudian contoh yang lainnya, ada pendidikan ibtidaiyah, sanawiyah,
SD, SMP, kan tidak ada di zaman Rasul. Nah, itu masuk ke maslahah wal mursalah untuk kebaikan umum atau sosial. Begitu juga ketika kita mendirikan suatu lembaga fatwa seperti MUI gitu. Nah, mendirikan MUI ini tuh ya berarti untuk kemaslahatan umum agar dapat menjaga umat dari kesesatan-kesesatan atau panduan hukum. Nah, seperti itu contohnya. Kalau bid'ah ya mungkin bisa menyimpulkan sendirilah yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Tanya saja, ini ada dalilnya atau tidak? Ini tuh ibadah atau bukan? Atau ini mah sosial atau maslahat umum ini mah? Tinggal kita bisa menyimpulkan sendiri gitu ya. Bisa menyimpulkan sendiri. Kalaupun misalnya ini kita tinggal bertanya, ini tuh ibadah bukan? Ibadah. Nah, kalau ibadah ada dalilnya tidak? Nah, kalau ada dalilnya, alhamdulillah silahkan dilakukan. Nah, itulah terkait kaidah mengenai bid'ah dan maslahah wal mursalah. Urang lajengkeun ka terkait perkara nu di ibadahnya ibadah. Nah, perkawis ibadah nu kamari untuk pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas masalah sholat, tentang mukadimah sholatnya bahwa sholat itu amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melakukan sholat harus benar-benar sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Baik itu kemarin terkait bersucinya, kita harus bersuci dengan benar, berwudu, tayamum, itu harus benar. Karena apabila kita wudunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Maka untuk pada kesempatan ini, saya akan meringkas perkawis praktek sholat. Nah, praktek sholat itu sudah ada ditentukan waktunya. Jadi kalau sholat itu ada, sholat wajib itu ada berapa waktu? Ayo anak-anak. Subuh, zuhur, asar, terus apa lagi? Maghrib dan isya. Jadi ada berapa? Ada 5 waktu. Nah, ada 5 waktu untuk sholat wajib yang harus kita lakukan. Nah, itu sudah ditentukan waktu-waktunya dalam hadis. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya sudah ditentukan waktu-waktunya. Tetapi ada sholat, jadi maksudnya ketika kita ada sholat subuh, akhirnya itu adalah awal duha. Jadi ketika waktu duha masuk, subuh tuh sudah habis. Kalau duhur, ketika ada duhur, habisnya tuh ketika menjelang asar. Asar ke maghrib, maghrib ke isya. Nah kalau isya, habis waktunya itu adalah kurang lebih adalah pertengahan malam. Pertengahan malam. Habisnya waktu isya. Jadi tidak sampai subuh isya tuh. Tapi kurang lebih di jam 11 atau jam 12 malam itu udah habis waktu isya. Sudah habis waktu isyanya. Tetapi ada hadis Rasul yang menyebutkan bahwa sholat yang paling utama adalah sholat yang di awal waktunya. Jadi yang afdol itu ketika azan datang ke masjid langsung sholat. Nah itu adalah yang paling afdol, yang sholat di awal waktu. Jadi ketika azan kita langsung sholat di awal waktu. Itu keabdolan mengenai waktu sholat. Terus dilajengkeun perkawis setelah kita mengetahui waktu sholat, yang dilakukan adalah tadi ya kemarin berwudu, terus selain berwudu harus menutup aurat. Nah, jadi menutup aurat kalau laki-laki itu sebetulnya hanya di bawah pusar dan di atas lutut. Tapi kalau sholat hanya pakai celana pendek kan tidak ini juga ya, tidak etis juga. Jadi tetap harus tertutup. Sedangkan perempuan, bahwa seluruh aurat perempuan itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Itu yang harus tetap boleh terbuka gitu ya. Itu syaratnya adalah harus menutup aurat.
Kemudian telah masuk waktu sholat dan berniat. Nah, niat itu adalah di dalam hati, jadi tidak dilafalkan, karena ya pertama tidak ada contohnya Rasul melafalkan niat dengan lisan. Yang kedua, bahwa niat itu kebanyakan dalam hati kalau dicontohkan oleh Rasul, kecuali ketika haji dan umroh. Kalau ketika haji dan umroh, niat itu dilafalkan. Labaik Allahumma umratan, labaik Allahumma haji. Apa yang pertama dilakukan adalah, jadi ketika kita sudah siap untuk sholat, langsung saja takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram. Kemudian mengangkat kedua tangan di sejajar telinga atau di sejajar bahu. Jadi ada dua. Jadi bahu ujungnya itu di atas sejajar bahu atau ujungnya itu di sejajar dengan telinga. Jadi ada yang sebelah sini kan tidak ada contohnya segini kan. Atau ada yang segini gitu. Atau yang gini. Tapi diangkat, ada sejajar dengan bahu, ada yang sejajar dengan telinga. Sebagai yang mana yang ada dalam hadis Nabi. Kemudian diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah ini di bawah dada, di bawah dada dan di atas pusar. Jadi di sini, jadi di bawah dada dan di atas pusar disimpannya tuh. Tumaninah aja. Kadang ada yang disimpan di leher kan gini kan. Ada yang di bawah perut gitu. Nah kan dalam hadisnya kan disebutkan bahwa diletakkan tangan ke atas kiri dan di bawah dada dan di atas pusar disimpan tangan. Kemudian selanjutnya setelah takbiratul ihram kita membaca iftitah, walaupun ini sunat tapi dianjurkan kita membaca iftitah. Mau Allahumma ba'id baini, mau wajah tu wajhiya, mau subhanaka Allahumma, itu ada contohnya. Silahkan dipilih itu mah. Silahkan ada contohnya. Kemudian selanjutnya membaca ta'awud dan membaca Al-Fatihah. Nah, ada hadis menjelaskan bahwa tidak sah bagi orang yang tidak membaca, tidak sah sholatnya bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, jadi jika kita ketinggalan Al-Fatihah, maka itu tidak masuk rakaat. Jadi ketika kita ketinggalan Al-Fatihah, terutama di sholat yang jahar, misalnya imam tuh sudah maca Maliki Yaumiddin atau sudah iya karena buduk, kita baru masuk. Nah itu tidak masuk rakaat. Jadi harus nanti menambah lagi, menyempurnakan kekurangan rakaat itu. Tapi ada juga pendapat bahwa satu rakaat pun masuknya adalah ketika ruku. Jadi ketika imam ruku dan kita masih mendapatkan imam ruku, tetap masuk dalam rakaat. Tapi itu ada perbedaan pendapat. Tapi saya khususnya pribadi lebih memilih bahwa Al-Fatihah itu wajib di setiap rakaat. Kalau kita ketinggalan, kita harus menyempurnakan atau menambah rakaat yang kekurangan. Terus membaca setelah Al-Fatihah, baca surat, walaupun sunat, sebaiknya dilakukan untuk di rakaat 1 dan 2. Kalau yang 3 dan 4 rakaat gitu. Setelah itu ruku ya. Jadi takbir sambil ruku. Jadi telapak tangan di lutut, jari diregangkan dan punggungnya lurus. Nah, jadi di lutut, di atas lutut gitu ya, direnggangkan, punggungnya lurus. Jadi harus sampai kalau kita menyimpan air minum di atasnya nggak akan jatuh gitu. Jadi tuh handap teuing, nenggak teuing gitu ya. Ya harus lurus gitu ya, dari punggungnya lurus, tangannya di atas lutut direnggangkan gitu. Ada yang mungkin di bawah sini, ada yang di sini gitu. Nah, itu sedangkan dalam hadis di atas lutut dan direnggangkan. Terus salajengna setelah ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, itu kembali lagi ke tempat semula. Ketika kita mulai kita merembaikan tangan, maka ketika kita sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kita kembali lagi ke bawah, merembaikan tangannya ke bawah. Nah, setelah itu sujudnya. Sujud jadi mendahulukan lutut.
daripada tangan. Jadi ada hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda diperintahkan sujud dengan 7 anggota badan, yaitu dahi. Jadi ketika sujud itu harus menyentuh, ada 7 anggota badan yang harus menyentuh. Jadi dahi, kemudian hidung, 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung jari kaki. Jadi ada yang hidung nanti ngangkat, nah itu kan tidak harus sampai kena tanah hidung teh, jangan sampai hanya keningnya saja gitu. Karena itu ada 7 anggota yang harus ke tanah ketika sujud. Kemudian duduk iftiros atau kaki kiri dilipat dan kaki tangan tegak, dan membaca Allahumma gfirli warhamni dan seterusnya. Kemudian kalau sholat yang rakaatnya 3 atau 4 ada tasyahud awal. Nah itu duduknya sama dengan duduk iftiros ketika kita baca Rabbi gfirli. Nah kemudian kalau rakaatnya 2 kita langsung tasyahud, kalau 3 kita bangkit lagi untuk melanjutkan rakaat 3 dan rakaat 4-nya. Nah ketika kita tasyahud akhir, maka duduknya itu namanya tawaruk. Kalau tadi duduk di antara 2 sujud dan duduk tahiyat awal itu adalah namanya duduk iftirosh. Nah ini duduk tasyahud akhir namanya duduk tawaruk. Jadi kaki kiri dikeluarkan ke kanan, duduk di atas pantat. Nah kalau dipraktekkan seperti ini. Kalau duduk iftirosh mah, jadi kaki kiri didudukin, ini kaki kanan berdiri. Ini iftirosh ketika tasyahud awal dan duduk di antara 2 sujud. Jadi kaki kiri diduduki oleh pantat. Ini semua jari menghadap ke kiblat. Jadi diberdirikan. Sedangkan kalau duduk tawaruk ketika tasyahud akhir, ini kaki kiri dikeluarkan, kaki kanan tetap ditegakkan, dan jari-jari tetap menghadap ke kiblat. Kiblat. Nah, tadi tasyahudnya membaca at-tahiyatulillah atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatu, itu ada contoh yang 2 itu. Nah, kemudian ketika tahiyat itu ada isyarat. Nah, ada 2 hadis, ada yang tidak menggerak-gerakkan hadisnya tuh tasyahud, ada yang menggerak-gerakkan. Makanya kalau hadis yang tidak menggerak-gerakkan itu sifatnya hanya mendengar atau khobar aja, berita, tidak tambahan. Sedangkan hadis yang menjelaskan bahwa Rasul menggerak-gerakkan telunjuknya ketika berdoa itu adalah melihat. Jadi sahabat Nabi Wa'il bin Hujr melihat Nabi SAW duduk tasyahud berdoa dan menggerak-gerakkan telunjuknya dari awal sampai akhir. Nah ini tentunya sanes. Misalnya, oh ima persis, oh ima naon, sanes. Ini memang contoh Rasul seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi jempol sama jari tengah itu disatukan. Nah kemudian ini di jari telunjukkan dikedepankan dengan sedikit dilekukan. Kemudian digerak-gerakkan sebagaimana kita sedang berdoa. Jadi kalau doanya kita cepat ya cepat, kalau doanya kita lambat ya lambat. Mengikuti irama dari doa yang kita inikan. Karena yaitu dari awal sampai akhir digerak-gerakkan. Nah kemudian terakhir salam ke kiri dan salam ke kanan. Nah itulah salam ke kanan dulu, maaf, baru ke kiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ringkasan terkawis praktek sholat. Nanti sebetulnya dalam setiap bahasan tuh ini banyak sekali hadis-hadisnya, banyak sekali yang harus dibahasnya, tapi secara ringkas seperti itu ya, praktik sholat menurut
hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah anu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anu terakhir anu bade dibahas ku simkuring nyata adalah terkait bab etika akhlaknya. Kalau kemarin kita sudah membahas etika makan, etika minum. Nah, kalau sekarang adalah etika ketika kita buang hajat. Kalau kita BAB, BAK ya, mohon maaf, ada etikanya juga gitu ya. Ada etikanya juga. Apa saja etikanya itu? Ketika kita buang hajat. Nah, yang pertama yaitu maaf sebentar. Yang pertama, etika kita buang hajat itu adalah kita memilih tempat yang jauh dari buang hajat, atau artinya harus yang tertutup. Harus yang tertutup. Kalau kita buang air kecil, buang air basah harus yang tertutup. Kemudian kita berdoa masuk kamar mandi atau doa masuk WC apa? Ayo anak-anak, doa masuk WC apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Aku berlindung dari setan jantan dan setan perempuan. Dan setan betina kok perempuan. Kemudian kita keluar berdoa juga. Apa doa keluar WC? Bu? Iya, betul. Ya. Nah, apa etika selanjutnya yaitu tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi kalau kita BAB, BAK tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Sebaiknya ke arah ya selatan, atau ya kalau kita di Indonesia tidak ke ini ya, ke arah selatan atau utara. Tapi ada yang menyebutkan bahwa kalau di dalam ruangan sih, kalau memang sudah dibuat WC-nya tapi tetap menghadap kiblat ya, kalau tetap di ruangan itu masih diperbolehkan. Yang benar-benar tidak boleh itu adalah di tanah lapang, jadi di lapangan ngecewer begitu. Nah, itu tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian yang selanjutnya, jangan memegang kemaluan pakai tangan kanan. Jadi kalau kita cebok jangan pakai tangan kanan. Selanjutnya, etika selanjutnya adalah jangan buang hajat di jalanan umum. Jadi jangan buang atau buang air kecil, buang air besar di jalanan gitu ya. Di tempat perjalanan, di tempat berteduh orang. Nah, itu Rasulullah SAW melaknatnya orang yang buang air kecil di jalan atau buang air besar di jalan, karena itu kan mengganggu orang lain. Kemudian selanjutnya, tidak cebok ya, tidak membersihkan kemaluannya, tidak membersihkan ketika sudah buang air kecil, buang air besar, tidak membersihkan. Nah, itu termasuk yang dilaknat juga, yang akan nanti ada mendapat azab kubur kalau tidak membersihkan setelah buang air kecil dan buang air besar. Kemudian tidak boleh kencing di air yang tergenang. Misalnya ada ember, kita kencing di dalam ember itu. Nah, ember yang dikencingi itu kita dipakai untuk wudhu. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh wudhu di air yang tergenang. Kemudian selanjutnya, jangan bercakap-cakap atau bernyanyi ketika di WC ya. Nah, jangan bercakap-cakap atau bernyanyi di dalam WC. Nah, itu mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu jangan bersuci dengan tulang atau kotoran. Jadi bersuci dengan tulang atau kotoran itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, atau yang najis-najis itu tidak boleh ya untuk dijadikan bersuci. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu ringkasan untuk mengingatkan kita kembali terkait dalil-dalil yang ada, yang sehari-hari kita lakukan, yang sehari-hari kita ucapkan atau kita praktekkan. Mudah-mudahan dengan kita mengulang kembali murojaah ini, kita semakin ingin terus menggali ilmu-ilmu Allah
yang sangat luas. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo petarosan tuh. Kayak aya Abah sang Pak Hasbin mau ngejawab. Pamita aya, mangga ditutup bae ku maksudnya. Ini buat Abi. Bisa buat Abi. Oh ya makasih. Ya buat Abi dari WP ya. Dari WP itu. Dari WP. Ya. Makasih Abi. Mana Abi sudah memberikan materi tentang tata cara bagaimana cara sholat sunnah. Dan insya Allah semuanya ya apa hadirin pasti cukup mengerti. Bapak Ibu yang terhormat, bila tidak ada pertanyaan, maka kita tutup saja kajian kita malam ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini banyak banget ya. Ini buat Abi nih. Hah? Banyak mah 100. Nanti aja deh makannya di rumah. Yuk kita makan sekarang. Makasih ya. Buat Bapak. Buat Bapak. Atau apa itu ya Pak? Ya, ini Doraemon katanya. Nonton Doraemon. Jijik.